Tapi kan kita hari ini di tengah kondisi masyarakat yang sedang ekonominya menurun, sedang lesu, daya beli masyarakat turun, dan PPN mau dinaikkan 12% dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ya kok kita harus menyaksikan seorang koruptor berpesta, bermewah-mewahan, dan ratusan pejabat ikut merayakan? Selamat malam semuanya. Hari ini di media sosial kita lagi rame sekali soal bahasan Zumi Zola yang menikahi putri atau anak dari Zulkifli Hasan, yakni Ketua Umum Partai PAN atau Menteri di Kabinet Merah Putih. Karena pernikahan ini dilaksanakan secara mewah, megah sekali, dihadiri oleh ratusan pejabat dan artis-artis terkemuka di Indonesia. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden Jokowi dengan sekeluarga, terus kemudian para menteri dan termasuk artis seperti misalkan Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta, dan Aurel, ini semua hadir dalam pernikahan yang sangat megah dan penuh perayaan ini. Saya terus terang tidak mau menyalahkan para tamu undangan yang kemudian hadir pada acara pernikahan Zumi Zola dan Putri gitu. Karena ya memang dalam Islam itu kalau diundang itu kalau bisa itu mendatangi undangan itu hukumnya wajib gitu. Jadi Presiden, Wakil Presiden, para menteri, mantan presiden, dan semua artis yang hadir itu tidak salah sama sekali dalam ajaran agama Islam gitu ya. Karena kalau mereka diundang untuk acara pernikahan ya memang harus hadir, wajib hadir. Salah kalau kemudian mereka nggak hadir. Jadi ini bukan salah mereka yang hadir di acara pernikahan megah yang kemudian disorot oleh banyak orang, tapi karena memang pemandangannya itu agak salah gitu. Sekali lagi saya tidak menyalahkan tamu undangannya. Tapi tetap saja pemandangan pernikahan mewah dan megah yang dihadiri oleh ratusan pejabat dan artis-artis terkemuka di Indonesia itu kemudian menjadi hal yang aneh sekali gitu ya. Itu sulit untuk kemudian diterima oleh mata kita, mata masyarakat Indonesia. Karena kalau kita ingat, Zumi Zola ini kan adalah orang yang dulu tersangkut kasus korupsi di tahun 2018 lalu. Jadi Zumi Zola ini seorang gubernur waktu itu kalau nggak salah, terus kemudian ada OTT KPK yang melibatkan Zumi Zola pada akhirnya. Zumi Zola sendiri sudah divonis 6 tahun penjara pada tahun 2018 lalu dan kemudian dia sudah menjalani hukuman selama 4 tahun penjara dan kemudian bebas bersyarat 2 tahun. Jadi sudah masuk ke penjara tahun 2018, keluar tahun 2022, keluar bersyarat, dan tahun 2024 ini memang sudah bebas murni gitu ya. Dan Zumi Zola ini sudah sah terbukti menerima suap senilai 37 miliar rupiah dan 173.000 US dollar serta 100.000 Singapura dolar serta mobil Alphard. Jadi dia sudah terbukti menerima sejumlah dana itu dan kemudian mobil mewah. Jadi aneh rasanya gitu ya, kalau seorang koruptor ketika dia keluar kemudian menikah lagi dan perayaannya begitu megahnya. Lebih aneh lagi, yang datang di acara pernikahannya adalah para pejabat-pejabat tamu penting. Pejabat penting di negara kita, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri. Itu kayak aneh sekali gitu ya. Oke, nggak salah dengan pernikahannya, boleh menikah gitu ya. Siapapun itu boleh menikah, itu hak asasi manusia gitu ya. Terus kemudian mengadakan perayaan pernikahan juga boleh, silahkan. Tapi entah gimana ceritanya, jadi kayak janggal sekali gitu. Koruptor yang sudah dibui selama 4 tahun dan 2 tahun bebas bersyarat, terus kemudian setelah dia bebas murni, dia merayakan pesta pernikahan dan dihadiri oleh ratusan pejabat dan artis-artis di Indonesia. Itu sangat menyakitkan rasanya bagi kita gitu ya. Karena kita pikir kalau koruptor itu kan ya sudahlah gitu ya. Kita pikir kalau koruptor itu akan dijauhi gitu ya, dia akan mendapatkan sanksi sosial. Ya setidaknya kalau ada undangan pernikahan yang semacam ini, mungkin nggak banyak yang hadir gitu ya, atau tidak banyak undangan, atau dilaksanakan secara biasa-biasa saja, tidak semeriah yang sekarang kita lihat antara Zumi Zola dengan Putri gitu kan. Jadi ini adalah pemandangan yang sangat-sangat aneh sekali, janggal sekali. Meskipun secara aturan, baik secara aturan hukum dan ajaran agama Islam, nggak ada yang salah gitu.
Orang menikah itu hak gitu ya. Terus kemudian orang datang di acara pernikahan karena diundang, itu memang wajib hukumnya. Tidak ada yang salah. Tapi tetap saja gitu. Dari kacamata seorang koruptor yang kemudian bebas lalu menikah lagi dengan perayaan yang begitu megahnya di tengah daya beli masyarakat yang sedang turun, di tengah pesan-pesan Presiden Prabowo agar kita ini berhemat-hemat. Sakit rasanya melihat koruptor kemudian bermewah-mewahan dan kemudian dirayakan juga, dihadiri oleh ratusan pejabat-pejabat yang lain. Sekali lagi nggak ada yang salah gitu. Oke lah mereka mau bikin pesta mewah, miliaran rupiah, ya itu uang-uang mereka gitu. Mana tahu hasil korupsinya masih ada sisa. Dari 2018 ini baru tahun 2024 mungkin masih banyak sisanya gitu ya. Atau mungkin banyak yang tidak diketahui sama KPK. Itu kan bisa aja. Jadi itu memang hak mereka, tapi aneh rasanya gitu ya. Sangat sulit untuk kemudian kita terima bagaimana masyarakat harus menyaksikan seorang koruptor yang setelah keluar dia bermewah-mewahan, berpesta dan dirayakan oleh semua orang termasuk pejabat-pejabat kita. Saya tidak melarang pernikahannya, tidak melarang pestanya, tapi ya sekali lagi ini rasanya sulit untuk kemudian kita terima. Sehingga ya nggak usah jauh-jauh kita bahas soal perampasan aset lah, pemiskinan koruptor dan sebagainya. Kalau pemandangan hari ini masih seperti ini gitu. Gimana caranya kita mau bicara soal perampasan aset? Soal pemiskinan koruptor gitu. Sementara ketika koruptor keluar dirayakan. Pejabat-pejabat kita merasa kayak nggak ada yang salah, hadir aja gitu. Jadi ketika koruptor keluar dari penjara, ketika dia sudah bebas dan kemudian mengadakan pesta pernikahan yang mewah seperti ini, ternyata yang hadir ya tetap aja teman-teman pejabat gitu, bukan para penjahat. Kita pikir kan kalau koruptor ada acara sunatan atau nikah lagi dan seterusnya, kita pikir yang hadir itu ya teman-teman penjahatnya gitu ya, yang satu satu sel atau satu kontrakan gitu kan di penjara gitu. Kita pikir ya mungkin teman-teman mereka itu yang akan datang beserta keluarganya. Tapi ternyata yang datang pejabat dong, presiden dan para menterinya. Nah, terus kita mau berpikir bahwa korupsi di Indonesia harus dihapuskan, harus dimiskinkan koruptornya. Terus kemudian kita mau bicara soal pelindungan aset, omong kosong gitu. Nggak bisa loh, faktanya kayak gini. Dan saya ngelihat juga dari apa yang dilakukan oleh Zumi Zola dengan Putri gitu ya. Ya memang dia sudah bercerai pada tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi ketika dia divonis bersalah atas kasus korupsi, terus kemudian dia bercerai dengan istrinya ketika masih ada dalam penjara waktu itu gitu ya. Dan ya nggak ada yang salah kalau kemudian dia menikah lagi dan kemudian ya dirayakan seperti ini. Itu oke-oke aja. Semuanya oke dan boleh gitu ya. Tapi ada juga cerita yang saya lihat ini lucu dan nggak masuk akal dari seorang Zumi Zola dan Putri, anak dari Zulkifli Hasan gitu. Karena mereka ini ternyata gitu ya, kalau kita baca dari pemberitaannya, mereka sebenarnya sudah menikah pada tanggal 5 Desember yang lalu di Masjid Nabawi Madinah. Jadi kedua orang ini sudah melaksanakan akad di sana di Masjid Nabawi dan sekarang kemudian melakukan resepsi di Indonesia. Itu adalah pengalaman banyak orang gitu ya. Saya juga begitu. Akad dulu, akad nikah, baru kemudian resepsi. Biasa aja itu gitu ya. Banyak orang melakukan. Tapi yang aneh, ini akadnya di Masjid Nabawi. Tapi resepsinya di Jakarta. Kan kenapa nggak sekalian di Nabawi gitu kan? Iya kan? Ya karena ya kalau urusan menikah akad tuh bisa di mana aja gitu, di Masjid Nabawi, di Afrika, di Wakanda bisa gitu, sah-sah saja, boleh gitu ya, tidak terbatas oleh negara gitu ya, boleh aja dimanapun silahkan. Cuma kan aneh gitu, sesama orang Indonesia menikah di Madinah, nanti resepsinya di Jakarta, aneh gitu. Kalau Zumi Zola dengan Putri ini adalah mahasiswa misalkan di Madinah yang sama-sama merantau sedang ada di Madinah dan kemudian mereka menikah di sana, itu masuk akal. Dan kemudian setelah itu mereka pulang dirayakan bersama keluarganya, kemudian melaksanakan pesta resepsi pernikahan. Itu masuk akal, tapi
Sesama orang Indonesia menikah di Madinah, berangkat sama-sama ke Madinah hanya untuk menikah di sini. Aneh gitu. Tapi ya itulah faktor ketidaklogisan seorang Zumi Zola gitu, karena ya memang ya namanya koruptor itu, orang yang punya kasus kadang memang udah nggak logis gitu. Karena nikah aja di Nabawi apa ya? Harusnya nikah aja lah gitu ya. Jadi itu seperti mempersulit diri gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian dia terkena kasus korupsi sebelumnya ya, karena memang dari pola pikirnya nampaknya nggak logis gitu. Orang dari sini kok tiba-tiba ke Madinah. Dan seharusnya kalau ini sudah sudah selesai dengan akad yang dilaksanakan di Nabawi dan kemudian ingin melaksanakan resepsi di Jakarta, ya sekali lagi nggak ada masalah. Cuma kan seharusnya Zumi Zola dengan Putri, dengan Zulkifli Hasan itu bisa bijak melihat situasi dan kondisi hari ini. Bukan sekedar soal status Zumi Zola sebagai koruptor, orang yang pernah divonis kasus korupsi dan divonis 6 tahun penjara. Bukan gitu. Tidak sebatas soal itu. Tapi kan kita hari ini di tengah kondisi masyarakat yang sedang ekonominya menurun, sedang lesu, daya beli masyarakat turun, dan PPN mau dinaikkan 12% dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ya kok kita harus menyaksikan seorang koruptor berpesta, bermewah-mewahan, dan ratusan pejabat ikut merayakan? Seolah-olah nggak ada yang salah dengan itu. Apa jangan-jangan karena saya bukan pejabat, jadi saya melihat itu adalah sebuah kesalahan? Ya mungkin bagi para pejabat nggak salah, termasuk korupsi. Korupsi itu biasa aja kayaknya di mata pejabat gitu ya. Itu yang saya tangkap gitu. Jadi koruptor atau korupsi itu nampaknya bukan satu kesalahan, bukan kesalahan yang fatal, bukan dosa nampaknya, dan itu biasa dilakukan. Sehingga ketika mereka mau berpesta, mengadakan acara hiburan dan sebagainya, ya semuanya orang tetap datang gitu. Sama sekali tidak ada sanksi sosial kepada koruptor yang ada di Indonesia. Jadi ya kayaknya masih lama lah kita pengen menjadi negara maju gitu kalau koruptornya masih diperlakukan hebat seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.